wabarakatuh, sahabat Ras. Pekan ini kita kembali hadir dengan talk show inovasi. Kita akan membahas terkait juga dengan inovasi apa pekan ini. Pekan kemarin kita hadir dengan inovasi yang berbeda. Tentu saja Anda penasaran, setiap pekan kita akan hadir dengan inovasi untuk tingkatan sekolah. Kali ini kembali hadir dengan tingkatan sekolah dasar ya, dan tentu saja tamu saya pun berbeda. Hari ini ada Ibu Haja Baina SPD MPD, merupakan Kepala Sekolah SD Bantah-Bantaheng 1, dan juga ada Pak Nirman Mungkasa STMAP yang merupakan Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BRIDA Kota Makassar. Kita baru bertemu kembali Pak Nirman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, saya rada kangen ini, Mbak. Mendengar lagi inovasi nih. Ya, Ya, betul. karena menarik selalu inovasi dari satu inovasi ke inovasi yang lain. Gitu. Iya, betul sekali Pak. Dan kali ini kita hadir dengan tingkatan sekolah dasar Pak Nirman. Pekan kemarin pun kita hadir dengan tingkatan sekolah dasar. Dan ya, kenapa kita selalu rindu dengan inovasi? Karena cerita dari sebuah inovasi yang dilahirkan oleh pihak sekolah ini akan menjadi catatan buat kita, dan kita berharap bahwa inovasi itu bisa direplikasi oleh pihak sekolah lain, dan bukan hanya di Kota Makassar, tapi juga kita berharap bahwa inovasi itu bisa terus digerakkan dan terus berjalan, tidak hanya pada saat ya kata orang Makassar di sini tuh Pak, panas-panas tai ayam. Ya. Iya. Jadi diharapkan nanti inovasi itu ada kontinuitasnya gitu. Betul. Sampai kalau memang berubah zaman, ya paling tidak ada replikanya terhadap inovasi yang lama. Iya, gitu. konsisten lah. Ya. Baik, kita akan mendengarkan terlebih dahulu Ibu Haja Baina ini menceritakan terkait dengan inovasi yang dibangun di SD Bantah-Bantaheng 1 ya, terkait dengan inovasi siap gerak, yaitu siap peduli gerakan aktif. Silakan Ibu. Oh iya, makasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ya. Pembina pembelajaran di SD Impres Bantah-Bantaheng 1. Inovasi ini memang sangat menarik. Ya. Karena berawal dari COVID. COVID. Iya. COVID-19 pada waktu itu menutup semua sekolah. Ya. Sehingga pada saat dibuka sekolah, otomatis anak-anak pada saat itu masih ditahan untuk terbatas. Ya. Terbatas datang dengan memakai masker. Waktu itu anak-anak memang sangat tertib memakai masker. Tetapi setelah pemerintah menetapkan bahwa sudah ada kebebasan, anak-anak pun juga berhamburan dari rumah. Tetapi kita ini sebagai pemimpin pembelajaran, pendidikan, tidak bisa masih ada aturan bahwa tidak boleh ada kerumunan. Sementara anak-anak tidak bisa terpantau semuanya untuk memakai masker. Sehingga kalaupun misalnya harus pakai masker, sekolah harus menyiapkan waktu itu masker. Kalau misalnya 400, 300 sekian yang tidak pakai masker, maka berapa dana yang bisa kami gunakan untuk hanya pembeli masker saja. Maka timbullah usaha bagaimana upayanya supaya kita tidak memakai masker, tetapi anak-anak saling menjaga. Dalam artian karena pada saat itu kan sangat mengkhawatirkan COVID-19. Anak masih sering ada yang tidak datang karena sakit, demam. Nah, ketika ada anaknya yang demam, ikut lagi yang lain tidak ikut datang sekolah karena ketakutan. Sehingga kami berupaya untuk menjadikan sekolah itu sekolah yang bersih, rapi, dan warga sekolah bisa melindungi dirinya. Dengan cara, satu, menyiapkan semua alat protokol kesehatan termasuk protokol kesehatan termasuk semua wastafel, semua alat cuci tangan seperti sabun, hand sanitizer, tapi itu pun juga tidak cukup. Jadi kami harus berpikir bahwa sekumpul teman-teman guru, semua guru harus lebih paham dulu tentang ini inovasi siap gerak. Jadi guru-guru mengatakan apa yang kita harus lakukan, Bu.
Sekarang kan tidak boleh anak-anak menutup mulut pada saat batuk, karena ini akan memegang benda-benda dan akan bisa menjalar. Maka kita akan membuat gerakan ini, menutup ketika bersin, batuk. Karena pada saat itu kan harus ditutup, semua kursi harus ditutup dengan plastik, dan itu sangat tidak menyenangkan buat anak-anak belajar. Jadi harus ditutup dengan Tangan, ya. tangan. Batuk, bersin harus tangan, dan itu harus aktif. Siapapun juga warga sekolah harus aktif. Maka itulah awal mula dari, karena dengan kesehatan secara holistik anak-anak bisa mengembangkan potensinya. Termasuk juga cuci tangan itu wajib cuci tangan. Termasuk juga sampah, begitu menggunakan tisu harus simpan di tempat terpilah. Dan tidak boleh ada yang tidak boleh ada yang sembarangan. Itu siap gerak. Nah sekarang karena tidak ada, kita sudah anggap bahwa itu sudah biasa bagi mereka. Siap gerak itu sudah biasa bagi anak-anak di sekolah. Yang kita perlu lagi tingkatkan adalah siap gerak siap. Siap gerak siap. Siapnya itu harus melindungi diri dari polusi udara. Tidak boleh ada rokok di sekolah. Termasuk warga sekolah tidak boleh ada merokok, orang tua tidak boleh ada masuk di sekolah menggunakan rokok, termasuk juga mereka rajin memelihara kebersihan. Itu siap gerak. Nah, gerakan yang terbaru ini untuk siap gerak adalah menjaga tumbuhan yang ada di sekitar sekolah sebagai sebagai pelindung daripada udara segar. Iya, jadi itu anak-anak harus wajib memelihara tanamannya. Oke. Iya. Berarti itu bentuk dari satu apa ya, Pak? Boleh kita bilang ini kan wabah yang datang dan memberikan dampak positif ke pihak lingkungan sekolah dengan melakukan inovasi, yaitu siap gerak, siap peduli, gerakan aktif. Ya, diawali dengan pandemi COVID-19 yang memang kita tahu bahwa pandemi COVID-19 ini membuat kita betul-betul steril ya, untuk mensterilkan diri kita sendiri dan juga orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, Pak Nirman mungkin ada yang ingin disampaikan, Pak? Ya, baru kita tadi membahas bahwa setiap inovasi itu kita harapkan dia berkelanjutan. Kan menarik. Betul. Karena Ibu sampaikan tadi bahwa ini inisiasi awalnya karena menghadapi kondisi COVID yang tidak bisa bebas. Ya kan, seperti tadi kita bersin tidak boleh pakai tangan, dia harus pakai lengan dalam posisi sebelah dalam siku, gitu. Jadi itu menarik kayak gitu kan. Nah, bagaimana kalau tiba-tiba epidemi ini sudah tidak seperti yang zaman 2019 sampai 2021, ya kan? Ini berarti berhenti dong sebenarnya ini. Ya, kalau pikir. Ya kan, karena inisiasi ini kan menghadapi COVID. Iya, betul. Setelah COVID gitu, setelah berakhirnya pandemi ini, berakhirnya lagi ketakutan yang kita hadapi waktu itu dengan segala macam. Teman-teman guru ini memberi replikasi tambahan lagi untuk menghadapi masa yang berbeda dengan tidak boleh menjaga polusi udara, tidak boleh merokok dalam lingkungan sekolah, gitu kan. Kemudian selanjutnya menanam. Itu sebenarnya bisa kondisi dalam menjaga kualitas udara, ya kan. Kan polusi itu kan mencemari. Pohon itu memberikan suplai oksigen, betul, gitu. Jadi ini menarik sebenarnya. Cuman yang perlu saya mau tanyakan adalah, kalau ini interaksi terhadap didikan murid itu gimana? Maksudnya penanaman pohon itu ada implikasinya terhadap penilaian mereka, gitu. Atau terus bagaimana pihak guru sekolah mengawasi orang merokok di situ kan? Kadang-kadang ya orang tua datang
Ya beda lah, tahun seangkatan ini kan datang lagi angkatan baru, Iya. orang tua baru belum tentu tahu Untuk himbauan. Iya, himbauan, kan pengawasannya gitu kan, tiba-tiba ada yang datang kan, itu gimana gitu? Oh, makasih Pak. Kalau di sekolah itu ini inovasi memang terus berjalan. Himbauan-himbauan itu ada di setiap taman-taman baca, Berarti ada papan bicara, Bu, ya? ada papan bicara. Di hari-hari lingkungan, anak-anak malah sudah keluar kampanye di masyarakat. Kampanye membuat pamflet, tulisan-tulisannya sendiri, gambar-gambarnya sendiri, bahayanya merokok. Termasuk juga simpan sampah pada tempatnya. Karena itu kan membuat satu polusi. Dan yang paling rutin kami lakukan itu adalah ada memang di hari-hari tertentu, misalnya hari Selasa, 15 menit ada kegiatan, tapi antara lain untuk kegiatannya siap gerak itu di hari Selasa, simpan sampah sampai rapi dengan gerakan kebersihan. Terus di hari Sabtu itu khusus anak-anak beraksi sesuai bakat masing-masing. Jadi yang memang punya bakat menanam, dia terus menanam tanamannya, memelihara tanaman. Dan di setiap juga tanaman itu sudah ada label tanaman dan cara memelihara tanaman. Iya, di situ. Jadi ada papan bicara memang selain himbauan untuk tidak buang sampah sembarangan, terus dilarang merokok, ya. Terus ada lagi papan bicara di tanaman di setiap pohon itu, Bu, ya. Saya ingin kembali ke inovasi yang di masa pandemi ini. Kan kita tahu bahwa guru-guru pada saat itu juga punya rasa ketakutan ya, karena bukan hanya guru tapi kita juga murid ya, murid-murid juga punya rasa ketakutan ketika memulai, Bu, ketika diberikan kelonggaran untuk bersekolah ini kan pasti guru-guru pun sekalipun kita sudah dapat suntikan atau semacam vaksin gitu ya, lupa nih, vaksin itu kan membuat kita juga tetap menjaga jarak gitu. Nah, ini ketika memulai aktivitas sekolah, terus menyampaikan kepada pihak guru dan kepada siswa, ini seperti apa bentuknya, Bu? Kalau pada saat itu kan guru tetap standby di sekolah untuk membuat mengajar jarak jauh. Oke, daring, Bu, ya? Iya, daring. Terus orang tua yang datang meminjamkan buku kepada anaknya, di saat itu juga kita sudah sosialisasi. Ibu kalau datang harus cuci tangan dulu, Bu. Ada cara cuci tangan yang benar. 6 langkah cuci tangan. Jadi pada saat COVID itu kami memang fokus mengadakan itu wastafel. Pengadaan alat protokol kesehatan di depan kelas dan di masing-masing. Berikutnya pada saat kita sudah memang sepakat dengan guru-guru bahwa hanya cara ini, karena kita di SD Impres Bantar-Bantar 1 itu mayoritas anak-anak dari penduduk menengah ke bawah yang sulit menghindari memang kerumunan. Dan pada saat pembelajaran terbatas itu, artinya masih terbatas anak-anak masuk, kadang-kadang ada anak yang lupa bawa masker. Jadi pada saat dijemput di gerbang itu sudah disampaikan, hanya hari ini kami ganti maskernya ya. Tapi besok kalau memang lupa masker, kami tidak punya, harus batunya seperti ini. Itu kita sudah lakukan itu di awal itu. Berarti pihak sekolah menyiapkan masker ini, Bu? Pada saat itu kita menyiapkan masker untuk antisipasi yang tidak bawa. Karena kami kewalahan, kehabisan dana. Betul. Hanya untuk masker. Jadi itu solusi. Sebetulnya solusi dari permasalahan yang kami hadapi. Apalagi kalau kami mau paksa orang tuanya, ibu harus siapkan masker, anaknya masker ganti misalnya. Orang tua kan biasanya bilang tidak usah ke sekolah karena ini juga COVID. Nah, ini terbatas. Padahal ini yang kita tunggu-tunggu kapan sekolahnya. Nah, kalau misalnya mereka tidak datang sekolah, juga tidak kerja pekerjaannya di rumah, guru juga kasihan. Mau jemput anak itu dicari di rumahnya tidak ada.
Iya, zaman itu masker mahal, Pak. Iya, Mahal, ya mahal. iya, Hand sanitizer pun juga mahal Ya, gitu. banyak hal yang tidak masuk di iya, akal pada Ya, waktu itu kan. jadi ladang bisnis yang Ya, menguntungkan gitu. pertanyaannya dari saya sebenarnya setelah rasa takut terhadap pandemi Berlalu. berangsur-angsur hilang gitu, apakah pola hidup sehat yang dulu dikembangkan tetap bertahan atau sama-sama menguap dengan rasa takut itu gitu? Iya Ya kan betul. orang mau masuk kelas enggak cuci tangan lagi, Iya, ya kan gitu kan masalahnya nanti bayar airnya melonjak besar betul. ya gitu. Ada Itu lonjakan. gimana? Apa? Alhamdulillah Pak, sampai saat ini itu malah meningkat. Seperti di awal saya katakan bahwa sekarang ada kader dokter kecil. Oke. Berarti Ya, dari turunan itu Bu ya? iya, kita intensifkan setiap itu semester. Ada memang stakeholder yang melatih dokter kecil, dan dokter kecil ini menjadi tutor sebaya untuk teman-temannya. Nah, termasuk sama kesehatannya, dokter kecilnya yang mengingatkan. Ada juga namanya garda lingkungan hidup. Siapa yang memimpin ya garda itu, yang dia mengawasi siapa ya tanamannya yang tidak tumbuh subur. Iya. Dokter kecil siapa kelas yang misalnya jorok wastafelnya. Dokter kecil semua itu yang punya urusan. Malah pada saat kelas baru Iya. itu kan harus penimbangan kesehatan, menimbang. Dokter kecil yang menimbang. Oh, stunting gitu ya? Iya. Ya. Dokter kecil Ada yang pengawasan, menimbang. Pak. Iya, jadi kita memang ada dokter kecil di sekolah Kalau yang ini kelanjutan daripada inovasi ini. Inovasi itu. kan zaman dahulu kita ada PKS ya, Iya, Iya. betul, Pak. ya kan? Hmm. Ya kita, tapi itu SMP Iya, yang ada. baru Sekarang ada. baru ada. Heeh, Kalau sekarang kan Tingkatan SD SD. masih belum, Pak, waktu itu. Iya belum. Belum. Sekarang kan maksudnya sudah ada Iya. dokter kecil di SD gitu betul. kan. Iya, Ya itu betul. lumayan juga sebenarnya, Ya, menarik. kita kerjasama dengan puskesmas, Iya. kerjasama dengan ada khusus pelatih dokter kecil, Iya. terus dengan alhamdulillah kita juga semua itu dengan garda-garda lingkungan hidup. Kita sementara ini persiapan untuk dinilai sebagai sekolah adiwiyata tingkat nasional. Baru saya mau tanya tadi. Iya. Ibu ini pasti sudah masuk adiwiyata karena dengan konsep seperti itu kan dari adiwiyata sebenarnya. Iya. Ya. Oh, udah nasional Bu ya? Persiapan untuk dinilai. Ya, Sekarang kan- ini masih kita kirim ke kan- provinsi untuk diusulkan ke Diusul. nasional, Ya. tapi kita sudah memang dibina oleh nasional. Oh, ya. Berarti sudah dapat pembinaan ini, Ya, pendampingan kan, gitu. Jadi ini adiwiyata itu ada jenjang. Iya, betul, Pak. Ya, itu Betul. kan jenjangnya dulu kota dulu, iya. kemudian Provinsi. dilengkapi tahun depan baru provinsi, setelah itu baru nasional. Nasional. Gitu. Berarti sudah melewati 2 tahap berarti Bu ya, Iya. dari kota terus provinsi dan masuk Ya, nasional. nggak mudah itu sebenarnya proses itu. Iya. Kontinuitasnya itu yang masih harapkan seperti itu. Iya, yang lebih kita supaya perdalaman pemahamannya, kita memang sudah siapkan semua buku-buku sumbernya di perpustakaan. Pernah nggak Bu? Yang pada tahun 2021 itu memang sudah kita akreditasi perpustakaannya, jadi banyak data-data tentang lingkungan hidup kesehatan di perpustakaan. Pernah Itu nggak Bu? semua mandiri. Sekolah mengadakan, belum ada sumbangan dari luar Ya. bukunya. Ya. Pernah nggak Ibu inovasi ini dievaluasi gitu? Maksudnya beberapa kali saya juga tanyakan inovasi yang lain. Kira-kira dampaknya kepada mahasiswa yang lulus setelah melalui masa inovasi ini gitu, apakah lebih wawasan kesehatannya terhadap pola anunya gitu kan biar Seefektif apa gitu. iya ya ini dampaknya ke Iya. siswa dan guru-guru gitu kepada orang tua gitu Iya. jadi ada evaluasi. Iya, alhamdulillah evaluasinya Siap Gerak ini kan sudah lolos di IMA, sudah lolos juga di IGA. Oh, Iya. Terus sejak adanya inovasi di sekolah, pihak-pihak perguruan tinggi itu sudah banyak kerjasama ke sekolah. Malah menitipkan mahasiswanya ke sekolah untuk belajar PPL, prakteknya. iya. Iya, baik dari negeri maupun swasta. Maksudnya datanya tersimpan enggak Bu? Jadi maksudnya suatu waktu nih inovatornya
sudah nggak di situ lagi gitu. Jadi mereka bisa melihat sejarahnya apanya gitu. Mereka kan ada yang datang PPL hanya sekedar observasi Iya. dan itu dia lihat, dia bukukan Mhm. satu dan kita simpan di perpustakaan. Oke. Iya, begitu itu. Jadi ada catatan bisa Iya dilihat. penting itu maksud saya. Apa ya, semacam dokumentasi ya. Jadi itu bisa membuat nanti guru-guru muda selanjutnya melihat itu bisa mereka ide lain, inovasi yang lain dari Iya. ternyata prosesnya begini, hasilnya Iya, begini, gitu. ada proses, ada tahapan, proses dan hasil ya, gitu dan bisa hasil. sampai sekarang bisa bertahan gitu. Nanti Hasil ide akhirnya seperti lagi ini. selanjutnya kan dia bisa Iya, prosesnya ada berdarah-darah dulu atau gimana kan gitu. Nah kan gitu. Ya. banget berdarah-darahnya di awal. Mengubah pola ini kan pola hidup. Iya, Ya pola kan? hidup, pola pikir, Pak. Ya, Nah, pola pikir gitu. yang mindset orang kan beda-beda. Apalagi tadi Ibu bilang bahwa di wilayah tempat tinggalnya kan menengah ke bawah, Bu ya. Nah, Iya. itu butuh butuh apa ya? Tenaga ya, pikiran bagaimana merubah mindset orang itu, Pak. Konsistensi dan komitmen. Betul. Ya kan? Ya. Kadang-kadang kan kita ini kan mudah menuliskan, mudah apa, tapi kan pada saat pelaksana kan susah menghadapi orang. Ya, betul, Dan betul. orang tua angkatan ini belum tentu sama dengan tua angkatan selanjutnya gitu Iya, kan betul, gitu. betul. Ya kan gitu. Jadi Apalagi ada masa Pak, kan setahun berpindah. Mungkin yang sudah tamat atau yang baru masuk itu kan berproses, Bu, ya. Itu pasti butuh dan ini bukan kerja ya mungkin pada saat pandemi itu kan kita berpikir bahwa ya sudahlah kita tidak usah sekolah. Ya, ada batasan sekolah, tapi ketika sudah masuk sekolah, dibolehkan untuk sekolah itu kan pasti perlu pengawasan yang ekstra gitu, Pak. Nah, itu dilakukan oleh pihak sekolah SD Banta-Bantaeng dan ini berkelanjutan sampai adanya Dokcil dan juga ada garda lingkungan, Bu ya. Itu turunan yang menurut saya ternyata ya ada kemanfaatannya dari situ, Pak. Jadi inovasi itu berkembang ketika COVID berjalan ya dan berakhir, terus ada Dokcil yang muncul dan muncul lagi ada garda lingkungan. Berarti turunan dari inovasi COVID ini melahirkan gitu, melahirkan lagi gitu. Nah, ini ternyata tidak habis sampai di masa COVID saja, menurut saya Pak Nirman, karena sekolah ini juga berpikir, oh kira-kira keberlanjutannya seperti apa begitu. Ya, jadi memang itu kayak saya dari inovasi yang dari sebelum-sebelumnya sekarang itu kan yang penting konsistensi, ya kan. Kalau pada saat konsistensi pasti dampak positifnya ada. Dulu yang kayak SD yang di mana? Yang dekat pasar itu kan yang jadi Bawah Karaeng. SD Bawah Karaeng. Jadinya apa pemimpin stakeholdernya itu bikin jadi jamaah gitu. Tadinya preman jadi gitu kan. Ibu-ibu gitu, mengajak orang tua siswa ikut terlibat dalam lingkungan itu. Kalau sekarang Pak, anak-anak itu sudah terbukti ketika ada orang datang, misalnya dari dinas kesehatan, karena dinas kesehatan sudah pernah datang menilai, yang berbicara bukan saya, bukan guru, tapi dokter kecilnya. Oh, jadi diberi keluasan kepada siswa, Bu ya? Untuk membuktikan bahwa mereka mampu. Terus kalau orang tua murid yang tadinya datang dengan sesuka-sukanya, sekarang itu harus minta izin dulu baru masuk, dan mereka ada komunitas di sekolah. Komunitas namanya masih ada hubungannya dengan inovasi juga, Amal Ceria. Ini orang tua, orang tua ceria namanya. Kalau misalnya ada penanaman, orang tua yang bergerak, membantu. Karena mereka sudah paham bahwa ada nilai manfaatnya untuk anaknya. Iya. Jadi misalnya kalau ada kegiatan, kita tidak bisa memang menyampaikan apa kegiatannya sekolah seperti ini. Seperti tadi ini pembagian rapor itu kami harus dulu masuk di setiap kelas, kumpul dulu orang tua murid, mengingatkan lagi bahwa ada kegiatan anak-anak seperti ini harus juga dilakukan di rumah. Iya. Jadi apapun yang kita lakukan sama anak-anak, karena tanggung jawab sekolah itu bukan hanya tanggung jawab guru, orang tua. tetapi tanggung jawab orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Nah, ini yang perlu sampai ke situ, karena kami tidak bisa membantu anaknya ibu menjadi anak yang
cerdas secara akademik kalau fisiknya tidak sehat. Ya, Berarti peran orang tua juga ternyata dilibatkan di sini, Pak Nirman. Ya, Ini kurang betul. lebih sama dengan SD Bawangkaraeng kemarin, Ya. yang ternyata tadinya mereka tidak peduli ketika melihat ada perkembangan di sekolah dan melihat ada perubahan yang dilakukan oleh guru-guru. Ya. Akhirnya orang tua juga mulai mengambil peran di situ. Ya, Contoh tadi kan ketika mereka biasanya datang sesuka hati nih Ya. ke sekolah gitu ya. Mungkin untuk siswa kelas 1 kan biasanya masih ada orang tua di dalam sekolah ya, atau orang tua berdiri di depan pintu. Ini sekarang sudah mungkin mereka tahu diri batasan bahwa saya tidak boleh masuk pada saat anak lagi proses belajar mengajar gitu ya. Karena di sekolah itu kami sudah siapkan area taman. Ya. Di setiap sudut-sudut taman itu ada tempat duduk. Ya, taman baca. Jadi harus nyambung antara kegiatan anak dengan kegiatan orang tua. Paling tidak kita sodori mereka buku tentang bacaan apa kalau mau menunggu anaknya. Ya, betul. Yang menyodori itu anak-anaknya. Itu menarik itu. Budaya membaca diterapkan. Ya, sekarang saya pengen tahu nih, umpamanya kan mengubah suatu gaya hidup ya, budaya, perilaku dalam satu lingkungan itu kan tidak mudah. Nah, saya mau tahu kesulitannya gimana. Ada nggak pernah orang tua yang marah-marah, kenapa saya dilarang? Nah, gitu. Oh, itu dulu, Pak. Ya makanya saya mau tahu juga prosesnya. Ini kita butuhkan bercerita prosesnya bagaimana susahnya gitu. Awal di sekolah itu memang sangat berat. Kita tahu tadi katanya kelaparan. Bukan cerita lagi Bu ya, tapi orang sudah tahu. Oke. Ya malah masih masuk di area lingkungan yang masih ada dulu perumahan guru yang tidak terpakai lagi di sana main. Iya, tapi saya datang ke situ. Saya undang dulu orang tua. Prosesnya saya selalu mengundang. Ada komunikasi dibangun ya. Saya selalu mengundang orang tua datang. Begitu saya datang, saya cari komite sekolah, saya cari tokoh-tokoh masyarakatnya, saya undang rapat. Setelah itu saya tahu seperti apa daerah sini karena saya orang yang baru ini injak sekolah. Waktu itu tahun 2016. Masih Texas. Malah saya lihat orang loncat di atas pagar. Loncat di atas pagar, saya kaget. Kenapa ada orang loncat di atas pagar? Saya jalan ke situ, ternyata mereka main kartu. Saya langsung duduk di sampingnya. Saya duduk, Pak. Saya bilang, Pak, ada anaknya tidak sekolah di sini? Nggak ada, Bu. Berapa orang? Saya satu aja. Pak, saya mohon maaf. Saya datang di sini, saya perempuan, saya tidak mungkin melawan Bapak. Tapi saya minta Bapak jangan melakukan hal seperti ini di dalam. Karena saya tujuannya untuk mendidik anaknya Bapak. Suatu saat anaknya Bapak berhasil, bukan saya yang dicari Bapak. Yang komandannya itu teman-temannya. Pindah ke semua lari. Loncat lagi pagar keluar. Itu dulu. Kalau ada orang guru yang hanya sedikit saja menegur anak, datang bawa parang. Yang bawa parang. Tapi saya tidak pernah, saya pikir bahwa tidak akan mungkin kita celaka kalau kita berbuat salah. Betul, Bu. Iya, jadi saya datang ke situ. Saya guru-guru sudah ketakutan. Saya datang hanya, Pak duduk dulu Pak. Nah, kenapa? Anak saya Bu dibilang ngambil pulpen. Itu pulpen ada di pulpen di sekolah. Saya kasih. Jangan pakai apa gitu. Siapa kita Bu? Saya kepala sekolahnya. Kalau kalau saya mau lawan ide mati mah itu. Jadi itu, iya Bu, tapi jangan lagi begitu gurunya. Saya bahas itu parah. Saya bilang, yakin laki saya Pak tidak ada guru yang mau mencelakakan anak taman. Dia bilang, jadi Bu, saya bilang begitu Pak pulang begitu. Seperti itu biasanya di sana tapi di perlahan dan pasti sekarang ini orang tua memang malah datang mendukung. Saya selalu undang, Pak, ini sekolah bukan milik saya, bukan miliknya guru, miliknya Bapak dan anaknya. Kalau ini sekolah aman, berarti anaknya Bapak yang aman sekolah. Akhirnya mereka bilang, ya saya jaga ini sekolah. Kalau saya datang dicuri 2 printer. Tapi saya selalu undang Pak, berikan pemahaman. Akhirnya apa sekarang alhamdulillah.
tanaman tidak ada tumbuh, biar satu pohon tidak ada tumbuh Waktu itu. Karena mereka itu selalu ada masuk merusak. Akhirnya saya katakan bahwa kalaupun ini tanaman tumbuh subur di sekitar sekolah, yang menikmati orang di sekitar sekolah. Karena itu pohon menggantikan udara, dari udara kotor menjadi udara segar. Alhamdulillah sekarang sudah jadi hutan-hutan mini di situ. Jadi itulah semua siap geraknya. Jadi kuncinya Komunikasi. di awal juga bahwa kalian juga komunikasi. Iya, komunikasi yang dibangun, Pak, yang komunikasi sederhana yang dibangun, pendekatan yang apa ya? Situasional. Ya, betul. Dan ini kan betul kan ini Pak, ada strategi komunikasi yang dibangun di sini karena tidak gampang berkomunikasi dengan orang-orang yang ada di sekitar lingkungan, mohon maaf saja, lingkungan yang memang berada di kalangan bawah ini kan. Itu butuh pendekatan secara persuasif, Ibu, menurut saya. Dan itu tidak mudah dilakukan oleh orang gitu. Nah, memang kalau pendidik itu kan beda, Pak. Beda, tapi ya tadi Ibu bilang sekalipun pendidik, tapi ada juga tantangannya gitu. Ada juga tantangan yang dirasakan gitu. Nah, ini butuh proses berapa lama, Bu, untuk membangun komunikasi yang bisa akhirnya bisa normal gitu. Dari 2016 Ibu di situ berapa tahun nih? Pada saat itu sekolahnya gersang, tidak ada apa-apa dan semua berlumut. Tapi dalam 1 tahun sudah berhasil menjadi sekolah adiwiyata tingkat kota. Dari tahun 2017 gitu. Iya. 1 tahun. Apa Ibu lakukan sampai bisa dapat adiwiyata kota gitu? Saya mengeksplor semua semua daya dan upaya sesuai dengan harapan-harapan pendidikan. Jadi ada apa ya? Gotong royong menurut saya, Pak. Gotong royong berarti gotong royong dengan guru, gotong royong dengan orang tua, masyarakat dengan saya panggil stakeholder untuk datang membantu membersihkan. Iya, Komunikasi. ada komunitas itu apa lagi namanya? Yang untuk membersih kota itu. Ya, itu datang. Ada komunitas. Oh iya, komunitas ibu-ibu sekolah ya, Bu ya. Orang tua siswa. Itu datang semua. Membersihkan, saya minta sama dinas perumahan dirobohkan saja itu bangunan yang biasa menjadi sarang-sarangnya. Terus kalau penimbunan itu sisa pembongkaran itu timbun lagi halaman karena halaman rendah 1 meter ke bawah. Jadi hasil timbun. Saya maksimalkan pembiayaan di situ. Tidak ada bantuan hanya dari dana bos. Kalau ada pun orang tua murid ya, tapi alhamdulillah sejak itu ada orang tua murid yang mau menyumbangkan pasir 1 truk untuk itu halaman sekolah. Ya kalau tidak salah ada 9 truk dengan tanah waktu itu. Bantuan dari orang tua sebagian. Orang tua murid yang mereka juga hanya patungan-patungan. 1 bendahara saja itu sudah tidak usah lagi ada seperti itu. Kita fokus menanam. Jadi membuat pokoknya semua taman-taman saya buat sesuai dengan peruntukan pendanaan dana bos. Nah itu sampai alhamdulillah sekarang sudah akreditasi A perpustakaannya. Sudah inovasinya sudah ada 4. Apa saja inovasi itu? Inovasi amal ceria, Pacarita. Ini Pacarita berawal dari ketidakadanya ruangan. Siap gerak, terakhir Bengkelino. Ada 4 inovasi. Bengkelino apa itu, Bu? Bengkelino itu perbaikan literasi dan pelestarian lingkungan. Ada hubungannya dengan ini. Ada keterkaitan, Bu. Yang paling awal inovasinya dibuat Pacarita. Iya, panggung ceria cerita kita. Saya buat 1 panggung yang untuk bisa mengcover anak-anak mengembangkan bakat dan minatnya. Karena pada saat itu kan dulu ini 2 sekolah masing-masing hanya 3 ruang kelas. Kami tidak ada ruang untuk mengembangkan potensi anak. Jadi saya buat panggung.
Belakangan itu tahu, pada zaman regrouping baru disatukan. Kita yang buat inovatornya ini. Saya membuat itu Pacarita panggung, akhirnya berhasil juara pernah juara favorit di event tingkat provinsi. Pernah juara 1 di Finish Unismu, pernah juara 3 di Atira, itu tari. Pernah juga kami diundang oleh dulu Dinas Kebudayaan sebagai pelaku pengembangan budaya di Bala Lumpua Goa. Tuh waktu itu 2017-2018. Sampai sekarang masih. Masih Pak, masih aktif. Sudah setelah Pacarita apa? Setelah baca Amal Ceria. Amal Ceria. Baru masuk ini. Baru masuk Siap Gerak. Terakhir Bengkel. Saya lupa Siap Gerak atau Amal Ceria. Bengkel. Hanya dengan cara itu kami bisa membangkitkan minat-minat potensi bakat anak dan orang tua. Itu semua inovasi ini awal idenya dari mana sebenarnya? Awal idenya dari keinginan untuk bagaimana mengembangkan potensi dan bakat minat anak. Itu. Mungkin juga dilihat dari lingkungan, lingkungan berdasar dari lingkungan mungkin Pak Nirman, terus melihat juga tidak adanya komunikasi yang terbangun antara orang tua dengan pihak sekolah ini mungkin yang mendasari Ibu Baina untuk bagaimana ada kedekatan antara orang tua dengan lingkungan sekolah dan membangun keaktifan agar orang tua mau cari tahu nih aktivitas anak saya di sekolah seperti apa sih? Kan biasanya orang tua cuek tuh Pak. Itu dia Amal Ceria. Iya, gitu. Cuek, tidak mau tahu apa sih aktivitas anak di sekolah. Jadi mungkin apalagi ketika sekolah ini, menurut saya ketika sekolah ini sudah melahirkan beberapa inovasi dan juga melahirkan beberapa juara-juara Pak. Ini menghasilkan akhirnya kan sekolah itu jadi betul. Akhirnya sekolah wah ternyata sekolah ini bisa juga gitu. Jadi dia merasa bahwa tidak sia-sia anak saya sekolah di sini gitu. Ini menimbulkan kepercayaan gitu. Jadi intinya sebenarnya beberapa inovasi juga bahwa sebenarnya prestasi itu bukan masalah fasilitas. Bukan masalah fasilitas, tapi bagaimana girah kata bahasa agama, girahnya, semangatnya orang-orang itu bisa bersaing dengan semangat dari guru pembimbing juga memberikan semangatnya, fasilitas yang sesuai kemampuan. Akhirnya prestasi akan ada, ya kan Bu ya? Leadernya yang ada dari Ibu Baina dan disokong oleh teman-teman guru gini. Karena biarpun leadernya ada Pak, tapi kalau timnya tidak mau bekerja, ini kan susah juga. Tapi komunikasi yang dibangun antara leader dan juga tim di bawah ini ternyata bagus Bu ya. Kalau respon guru-guru gitu. Kalau kami tuh dengan guru-guru sebelum membuat suatu inovasi, saya lihatkan dulu apa masalah yang kita hadapi. Masalah ini kita harus selesaikan dengan cara seperti ini. Jadi harus yakinkan dulu guru-guru bahwa yang panggung di Kota Makassar itu di sekolah yang berawal dari Bantak-Banten 1 yang pertama membuat panggung Pak. Akhirnya bertebaran panggung-panggung di setiap sekolah. Berarti replika kan? Iya, betul. Iya. Sudah replikasi. Jadi kalau di sekolah itu kalau saya bilang kita kerja sampai sore, ini saya teman-teman baru saya sudah pergi dia masih ada di sekolah. Iya, padahal sudah bagi rapor tadi. Tapi Ibu sebagai inovator dapat penghargaan enggak selama ini melahirkan beberapa inovasi? Kalau di pribadi, saya secara pribadi tidak berharap penghargaan itu. Yang penghargaan saya puas ketika apa yang saya rintis itu berkembang dan diterima oleh semua kalangan. Tapi kalau penghargaan dari Siap Gerak sudah pernah dapat dari pemerintah kota. Sudah alhamdulillah 4 inovasi ini sudah ada hakinya. Itu sudah luar biasa. Kalau Amal Ceria sudah ada juga penghargaan dari KIPP tingkat provinsi. Ya itu artinya penghargaan yang sudah bisa menjadi sejarah buat siapapun yang ada di sekolah itu ke depan meneruskan. Dan bisa direplikasi oleh
teman-teman. Ya. Ya, betul Bu, betul. Hak itu Ini nggak gampang Pak Hirman menurut saya. iya, iya. Kan salah satu memang kami di Mendorong Pak ya. ya Balitbangda Brida ini Ya, ya memberikan haki prosesnya Iya. membantu gitu ya, gitu. Karena ini penting buat teman-teman inovator supaya dapat penghargaan bahwa ini saya menghasilkan ini loh. Iya, ya. Kan kita ini Iya. ASN ini nggak banyak sih yang bisa kita dapat dari harta atau apa, tapi Iya. hasil karya kami itu yang akan dilihat nanti Menjadi pada saat amal kita jariah. pensiun. Iya, Amal jariah. amal jariah gitu, amal jariah insya Allah gitu ya. Iya, betul. Ya tapi apa ya, legacy buat Betul. anak-anak kita nanti kalau kita pensiun nanti anak cucu kita, Hmm. itu saya dulu sini, legacy saya Ya. ini gitu. Itu yang sebenarnya penting. Iya, Ya, iya. gitu ya. Menjadi Gitu ya. satu cerita dan juga menjadi satu sejarah ketika melahirkan hal yang kita tanamkan dan itu ternyata dilirik banyak orang gitu. Ya, Iya. ya. Ketika pada saat itu mendapatkan penghargaan ini siap gerak pada saat refleksi akhir tahun pemerintah kota, Iya. di saat itu teman-teman banyak bergerak. Karena SD Impres Bantar-Bantar siapa yang tahu? Dulu tidak terkenal. Ya. Dulu tidak terkenal. Sama juga pada saat mendapatkan Adiwiyata Kota. Iya. Di kecamatan di Kota Makassar hanya baru beberapa, khusus di kecamatan Rapocini itu baru saya. Akhirnya mereka panas untuk beradiwiyata. Jadi itu semua adalah berawal dari keinginan-keinginan untuk merubah wajah pendidikan yang tadinya kumuh menjadi nyaman. Dan anak-anak sekarang di SD Impres Bantar-Bantar yang satu itu, kalau meskipun misalnya disuruh pulang masih nyaman tinggal di sekolah. Apalagi kami ada kegiatan drum band, sekolahnya ada kegiatan pramuka, ya. Apalagi anak-anak dokcil, semua kegiatannya masuki. Ya, kalau ini saya mumpung ingat dokcil ini yang bimbing siapa Bu? Ada pembimbing khusus memang di Kota Makassar itu Pak Suri. Dia apa dokter atau apa maksudnya? Dia memang bergerak di bidang itu, dokter kecil, dan dia memang alumni dari kedokteran. Oh ya, berarti dokter Sekarang ya. sekarang itu saya lihat aktif membantu pemerintah Kota Makassar di bidang di PKK. Oh, Pak Suri. Iya. Begitu. Jadi saya memang terus kalau sebelumnya itu Puskesmas Balaparang juga tetap kita. Iya, ada dampingan dari Puskesmas dampingan dari ya. Puskesmas Balaparang. Saya juga ingin mau tanya nih Bu, soal kan sekolah ini sudah melahirkan banyak inovasi dan jumlah siswa ini Bu, dari proses awal sampai sekarang itu sudah yang tadi kan ada kalau tidak salah ada tiga kelas saja Bu ya. Ya, dulu. Ya, awal-awal dengan berkembangnya sekolah ini pasti ada peningkatan jumlah siswa. Iya. Dari Ibu masuk sampai sekarang ini peningkatannya cepat ya? Sekarang kan sudah di regrouping. Oh. Iya. Dulu kan tidak dibatasi anak-anak diterima. Sampai 41 kelas bisa. Sekarang kan ada pembatasan. Iya betul, ada tingkatan. Iya, tingkatan. Jadi yang tadinya misalnya kelas 6 itu lulus 70, ini kita sisa menerima 62. Ya, itu pun juga memaksakan masih desak-desakan iya, gitu ya. desak-desakan. Ruang kelas hanya 6. 6 jadi rombel 12. Iya, tapi alhamdulillah mungkin karena perjuangan seperti itu sekarang saya dengar sudah mau dibangun kelas baru. Semoga berhasil, mohon doanya. Amin. Sudah lihat inovasinya banyak Pak, terus siswanya juga banyak gitu. Iya. Ini menarik sebenarnya. Karena Adiwiyata tentunya. Adiwiyata itu kan banyak pihak sekolah itu menganggap itu menyusahkan karena banyak administrasi yang harus disiapkan. Ya kan gitu. Tapi Ibu Baida ini kan melihatnya sebagai pemenuhan kebutuhan. Ya, bahwa ini adalah sarana untuk memenuhi standar-standar pendidikan gitu kan. Akhirnya kan dengan cepat dia memperoleh penghargaan Adiwiyata Kota. Jadi maksud saya ya
kita kadang-kadang melihat sesuatu ujian, cobaan itu kan dengan aduh sulitnya. Iya. Padahal kalau kita melihat dari sisi baiknya, Mm-mm. dia bisa meningkatkan kualitas hidup Kualitas kita. hidup, betul. Ya, Iya Pak ya. inna ma'al usri yusra, inna ma'al Iya. usri yusra. Di Iya. mana ada kesusahan di situ ada Sudah kebaikan. kebaikan, Itu kemudahan. ini terinspirasi sekali saya ini sama Bu Ena. Kan, Dan ceritanya kan ini cuma butuh setahun Pak. ya, Iya. makanya Setahun itu eh, nggak cepat, mudah itu. cepat Bu. Iya, ya. Melakukan perubahan dari perilaku, Iya. pola pikir, ya. Karena kan kita tahu bahwa di daerah sana itu kan padat penduduk, Iya. dan Tingkat tingkat pendidikan. pendidikan masih di bawah Iya, gitu. iya. Jadi memang butuh apa ya, kata orang, kita butuh pendekatan secara persuasif, bicara secara tenang, terus Ya, berkomunikasi juga tidak terburu-buru, ya. tidak mengambil tindakan yang bisa Drastis. saja bisa resistensi, Emosional, ya. emosional. Iya. Jadi memang butuh pendekatan yang sangat-sangat persuasif ini. Iya. Ya, ada kan daerah-daerah yang dimana ketika kita baru masuk kita baca situasi. Nah, ini Iya. yang dilakukan oleh Bu Baina, bahwa membaca situasi dulu. Ternyata Bu Baina membaca situasi tidak lama, Pak. Ya, makanya ini tipikal pemimpin yang bagus, Iya. leadership kan. Leadership. Iya, karena Seorang saya leader. pikir begini, untuk merubah situasi itu butuh gerakan cepat. Kalau kita lambat, orang dengan situasi seperti ini, Iya. kapan berhasilnya? Itu. Ada orang seperti saya potong Bu. Ada orang seperti ini kan Pak, ketika kita baru masuk ke wilayah, kita masuk ke wilayah orang Bu. Iya. Pasti kan jajaran ini melihat apa sih kira-kira yang bisa dilakukan guru ini? Apa sih yang bisa dilakukan kira-kira orang ini ketika masuk ke situ? Apakah dia hanya ada lagi begini Pak, orang itu sebelum perang Iya. harus siapkan peluru. Ya. Tidak hanya siapkan peluru tapi juga senjata. Ya. Jangan hanya siapkan senjata tidak ada peluru. Nah, ternyata ini Ibu Baina menyiapkan semuanya, baik senjata maupun pelurunya. Gitu. Kalau waktu itu saya tidak menyuruh, saya mencontohkan. Itu lebih efektif sebenarnya. Iya. Jadi kalau misalnya sepatu saya itu tidak sampai 2 bulan itu sudah rusak. Karena memang kan daerahnya lumpur, bebatuan, tidak bersih. Kalau ya Iya. istilahnya kalau kita hitung-hitungan Iya. rugi bandar. Iya. Gitu. Bujang sekolah saya itu namanya Pak Hamid, itu sudah lama sekali jadi bujang di sana. Dia bilang begini, Bu, nanti barangkali kita itu Bu baru bisa tumbuh tanaman di sini. Jadi saya itu setiap keluar penuh itu di belakang tanaman saya bawa dari luar tanaman. Terus Bang Fahmi, ayo tanam. Saya bilang, Bu, susah Bu. Saya bilang, sini kita tanam dengan hati. Iya. Jadi sampai saat ini kalau menanam dia kasih tahu anak-anak, begini kok tanam dengan hati. Iya. Itu selalu dia terucap itu setiap mau menanam. Karena dia bilang, itu sudah terbukti tanaman tumbuh subur. Iya. Apapun ditanam tumbuh subur. Atau baca-bacanya itu Bu? Dengan bismillah Pak. Oh, Kata orang Pak, tangan Bu Haji Baina ini dingin Pak. Kan orang tanam biar kita tetangga tanam pohon apa, kita juga ikut mau nanam, tapi mati itu bunganya atau kembangnya mati itu pohon-pohonnya. Ternyata di tangan ibu ini dingin. Jadi saat ini kan anak-anak dikembangkan potensinya. Saya tidak pernah lagi ikut menanam. Saya hanya ikut ini siapa yang belum siram, ini siapa yang belum ganti tanaman yang layu. Dulu kan kami yang menanam, sekarang anak-anak yang menanam. Seperti itu perbedaannya. Nah, kadang-kadang begitu bukan prosesnya memang awal susah. Iya. Nanti kalau sudah tumbuh kayak pohon tumbuh tinggal kita petik buahnya. Jadi seperti itu siap gerak. Iya. Betul. Berarti ini pihak sekolah dalam hal ini Bu Haji Baina bersama guru-guru di sana ini termasuk siap gerak dan siap melihat apa peluang dan melihat bahwa ketika kita ada hal yang perlu ditutupi dalam hal ini, bukan yang jelek-jelek Bu ya, tapi menutupi bagaimana sekolah ini bisa lebih bagus lagi ke depannya. Mereka sudah siap Pak, siap menghadapi. Ini sudah masuk inovasi adiwiyata nasional nih Pak, persiapan. Ya kan, tadi sebenarnya awalnya saya pesimis. dengan hanya satu penggambaran awal itu kan pesimis bahwa karena COVID, ketakutan dengan COVID, wah jangan-jangan nggak jalan nih. Ternyata berkembang. Ternyata berkembang. Sekarang yang tidak siap gedungnya Pak.
Ah, gitu ya. Begitu. Nah, Bu, apa yang diharapkan ini, Bu, dengan proses inovasi yang sudah berjalan dari 2016, Bu ya? Dari 2019, Enggak, 2021 Kak, siap 2021 gerak. siap gerak. Iya, Heeh. kalau Pacarita itu berawal 2016. berawal dari ketiadaannya Oke, ruangan. iya. Tapi kan Tapi kan proses dibahas sekarang siap gerak. Iya, tapi kan prosesnya ini kan Ibu mulai dari 2016 ya, Iya, ketika baru masuk, iya, terus dengan bagaimana melakukan terobosan untuk iya, bisa sekolah ini survive di tengah-tengah kekurangan, iya, membuat sekolah itu bisa berada di sekolah yang tadinya mungkin tidak dilirik, akhirnya iya, dilirik gitu. betul, betul. Itu mungkin gitu. Harapannya, Ya, harapan saya anak-anak yang belajar dan alumninya mhm, SDMP Bantar-Bantar 1 adalah ada anak-anak yang dibanggakan oleh orang tuanya, mhm, masyarakat, bangsa dan negara. iya, Punya karakter, yang memang betul-betul membawa namanya sendiri, mhm, membawa nama itu dengan, menjadi karakter-karakter yang bisa mandiri. iya iya iya. Iya, Oke, begitu ya. iya. Dan apa yang ingin ditingkatkan lagi nih, Bu, di sekolah itu? Yang ingin ditingkatkan, ya itu pengembangan secara holistik akademiknya anak-anak, Mhm. termasuk juga pengembangan fisiknya. Termasuk karakter perilaku mencintai dirinya, mencintai lingkungan, dan mencintai masyarakatnya. Oke. Itu. Ada yang ditambahkan, Pak Nirman? Saya punya konsep yang dari awal sudah tahu bagaimana menjadi guru yang baik. Ya. Ya kan gitu, bagaimana bercita-cita gitu. Ibu memang dari kecil mau jadi guru ya? Iya, Eee, cita-cita saya menjadi guru. Itu karena dia tahu gitu, saya dari awal visi saya harus mau bagaimana membuat anak ini menjadi bagaimana gitu, ada sudah konsep dari awal. Jadi dia menjadi pemimpin, dia tahu jalannya kemana, tujuannya kemana, bagaimana menuju ke sana. Nah iya. ini yang, menarik gitu. Tidak semua, guru, bukan saya mengesampingkan, Bu, ya, tapi Iya, hampir, kalau kalau kita lihat sekarang kan guru-guru dalam tanda kutip iya, hanya mengejar pemenuhan iya, pemenuhan dan kewajibannya Ya, dia. Ketika masuk ke sekolah, iya, saya punya kewajiban dan saya punya, tanggung jawab. iya, Tetapi rasa tanggung jawab itu masih kurang menurut saya, Bu. Sebagian guru ya. itu hanya memenuhan kewajiban saya saja, tapi tanggung jawabnya memang kita orang tua punya peran, iya, tetapi ketika di sekolah itu tanggung jawab iya, tanggung jawab guru. Kita orang tua menyerahkan kepada guru untuk bagaimana anak-anak kami itu dididik dengan baik. iya. Tidak semua itu, Bu, merasa mencintai profesinya sebagai seorang guru. Itu Iya. Iya. profesi. Heeh. Kalau di sekolah itu setiap hari Sabtu itu minimal 2 jam Mhm. kami harus briefing dengan guru-guru, Iya. evaluasi Mhm. dan apa yang kita lakukan ke depan. Mhm. Jadi itu wajib setiap hari Sabtu. Iya. Kecuali kalau kami ada kegiatan keluar itu Iya. tidak kami lakukan. Mhm. Mhm. Dan memang di hari Sabtu itu memang hari mengenal potensi dan bakat anak-anak. Oh. Karena ya setiap hari Sabtu itu memang tidak ada pembelajaran efektif. Kayak ekstrakurikuler wajib ya? Eh, Tidak juga? Tidak. Memang programnya Oh. sekolah, programnya Bengkelino. Ya, hari Sabtu Inovasi yang itu. lain. Inovasi Iya. yang lain. Hari Sabtu itu mengenal bakat dan potensi masing-masing anak. Jadi anak-anak mau di atas panggung menyanyi boleh, ada penanggung jawabnya, ada guru. Ada anak-anak yang mau menulis di perpustakaan, Iya. karena kami juga ada ekstrakurikuler menulis kreatif, Iya. boleh di perpustakaan. Itu biayanya semua itu dari mana, Bu? Dari dana bos, Pak. Oh, oke. Tidak ada dari biaya luar-luar, Ya, ya, kecuali kalau ada yang mau bantu, silakan. Iya, jadi memang hari Sabtu itu hari, tapi kita juga cepat pulang anak-anak, karena ada haknya anak-anak untuk dia beristirahat di rumah. Tetapi itu, pagi-pagi itu, pengembangan bakat olahraga, senam, dan yang punya bakat tersendiri, yang mau berkebun, dia boleh ke Itu kebunnya. Bengkelino ya? Iya. Oke. Yang mau menyiram, menanam, membersihkan dan lain-lain boleh, mau menggambar, membuat poster boleh di hari itu. Iya. Tapi masing-masing guru sudah punya tugas. Siapa yang bertanggung jawab di bidang-bidangnya itu masing-masing. Begitu deh. Iya, iya, Ya, Pak, ini saya juga seperti mengingat cerita dari SD Bawah Karaeng, termasuk juga kemarin
pekan kemarin maksud saya, pekan kemarin salah satu guru juga, kepala sekolah juga Iya. yang punya rasa tanggung jawab besar ya, mungkin karena merasa dia komando di tempat itu, dan saya punya tanggung jawab bagaimana saya bisa melahirkan anak-anak yang anak-anak didiknya itu tidak berhenti sampai di situ. Iya. Dan perjuangannya juga cukup sampai dia kemarin cerita tuh Pak sampai nangis gitu. Saya juga terharu mendengar ceritanya karena anak-anak yang dia didik juga itu Bu, anak-anak yang banyak yang kurang mampu. Iya. Malah banyak yang justru pendatang. Iya. Ketika anak itu tidak boleh sekolah, diizinkan sekolah sama orang tuanya karena menjaga warung, itu dia datang ke tempat warung ibunya, orang tua anak itu untuk meminta anak itu untuk ikut ujian. Ujian. Ini karena dia merasa kasihan karena tinggal selangkah lagi ini. Tinggal selangkah lagi, sayang kalau tidak diselesaikan. Sampai guru itu, kepala sekolah itu tinggal di warung Pak, di warung itu untuk gantikan muridnya. gantikan muridnya, yang penting dia pergi harus ujian. Saya jadi dengar juga cerita terharu juga ini karena tidak semua sama dengan yang dilakukan oleh Ibu Jubaina ini, bahwa ya kata orang, kita bukan, kata orang lagi, saya kutip kata orang, kita bukan mencintai perusahaan tempat kita bekerja, tetapi bagaimana kita punya profesi ini, kita cintai apa yang kita miliki, karena tidak semua orang punya itu Pak. Betul. Tidak semua orang punya kelebihan dan setelah kita melalui inovasi dari sekolah ke sekolah gitu ya. Akhirnya saya bisa mengerti itu. Bahwa memang guru itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Ya, gitu ya. Betul Pak. Karena yang dulu kita kan tidak banyak yang bisa memberikan gambaran kita kepada itu. Tapi setelah saya melalui inovasi, wah ternyata masih ada gitu. Ya, ini yang nggak susah, kayak pernah ada SMP ya yang inovasi bengkel. SMP 22. Ya, bengkel yang dia mau supaya masalah anak-anak itu bukan masalah. Dia harus diselesaikan gitu, ya kan gitu. Tidak keluar. Iya, kalau di SD Impres Bantabanten 1 itu ini lagi kembali ke cerita awal. Kami banyak anak putus sekolah. Tapi setelah pendekatan dengan orang tua murid, kalau dibilang ada putus sekolah sekarang itu bukan lagi putus sekolah, mungkin karena kebetulan keluar kota mamanya pindah sampai dia pindah. Tapi kalau bilang tidak sekolah itu jarang sekali, karena itu apalagi brandingnya masih sekolah yang baru-baru itu berawal dari Bantabanten 1. Berawal dari Bantabanten 1. Bantabanten 1 anak yang 10 tahun saja yang dari luar kota berada di lingkungan sekolah sekitar Bantabanten 1 Balaparang itu kami terima masuk. Jadi akhirnya itu ada branding masih sekolah, itu berawal dari situ. Ada yang dari misalnya dari Malaysia merantau tuanya anaknya tidak disekolahkan sudah 10 tahun, itu kami terima. Kami cari lagi, suruh cari buyan sekolah, siapa yang ada putus sekolah kembali ke sekolah kami terima. Mau di kelas berapa saya suruh pilih. Yang penting kita berikan dulu pembelajaran awalnya, kalau dia belum bisa membaca nanti kita akselerasi. Itu kami lakukan karena di sana itu ya daerah-daerah banyak yang di anak-anak jalanan. Tapi kita upayakan mereka tidak berada di jalan selama sekolah. Itu. Makasih Bu, makasih. Ini membuka pikiran dan kacamata kita. Kalau kita kan biasanya melihat hanya dari kacamata kuda saja. Tetapi ketika kita lihat bahwa ada perubahan yang dilakukan setiap sekolah ketika melakukan inovasi itu, ya memang tidak mudah. Tetapi ada hasil yang mereka petik ketika mereka sudah melalui proses yang panjang gitu. Kita bilang tidurnya panjang, bangunnya mimpinya indah. Sekarang alhamdulillah anak yang biasa di jalan itu sudah lulus bersaudara. Sudah lulus bersaudara. Kita ada lagi antisipasi ketika libur. Biasanya kan keenakan di libur pada saat libur. Mau sekolah aja lagi. Kami sudah briefing semua teman-teman guru, ingat pantau grup kelas. Ingatkan di tanggal berapa
kembali, atau yang sering alpa itu telepon langsung orang tuanya. 2 hari sebelum masuk sekolah telepon, ingatkan. Itu yang Iya, pentingnya. tidak terasa Pak, hampir 1 Lebih. jam. 1 jam ini Iya. kita membahas tentang sekolah, dan ini selalu membuat kita tertarik Pak Nirman Ya. untuk mengetahui guru-guru, pihak sekolah, kepala sekolah lakukan apa gitu Ya. untuk anak didik mereka, agar bekal buat mereka juga bahwa saya pernah bersekolah di situ, yang tadinya sekolahnya tidak ada apa-apa, akhirnya ada apa-apa Iya. gitu. Yang tadinya sekolah itu tidak dilirik, sekarang sudah dilirik. Nah, ini menjadi satu hal yang patut dibanggakan. Nah, mungkin sebelum kita akhiri, Pak Nirman ada yang ingin sampaikan? Iya, saya cuma inovasi ini terima kasih sama Ibu Jubaina karena mengajarkan kita sebagai pemimpin yang baik, gitu. Kasih Pak, Iya, tersanjung. iya, saya banyak kita belajar bagaimana kita harusnya berkomunikasi, bisa menyelesaikan masalah. Jadi memang sangat sayang sebenarnya kalau teman-teman di dunia pendidikan tidak mengikuti ini podcast ini gitu. Karena banyak hal yang kita banyak belajar. Saya saja sendiri ini setelah berpodcast ini banyak sekali belajar dari teman-teman guru ini menjadi pemimpin yang baik. Bagaimana bisa memberikan semangat kepada teman-teman yang lain, bisa memberikan dampak yang bagus untuk lingkungan sekolah maupun lingkungan di luar sekolah. Mungkin saya terima kasih semua guru-guru inovator ini. Ya, kita bisa memberikan kita inspirasi ke depannya bagaimana menjadi orang yang lebih baik. Iya, Ya, begitu betul. mungkin saya. Ya, terima kasih banyak Ibu sudah memberikan apa yang memang patut untuk kita ketahui, dan kita berharap bahwa akan ada lahir lagi Ibu Ajubaina yang lain-lain di sekolah itu dan di sekolah-sekolah lain. Terima kasih Ibu masih memperhatikan dunia pendidikan yang sekarang ini kan boleh dibilang dunia pendidikan lagi tidak baik-baik saja. Lagi tidak baik-baik saja. Banyak cerita yang memang dunia pendidikan ini patut untuk diperhatikan. Kita tahu juga bahwa dunia pendidikan itu sekarang jadi pusat perhatian. Karena di satu sisi banyak guru yang banyak orang yang ingin menjadi guru, tapi tidak semua orang bisa jadi guru. Ya, betul. Mau jadi guru tapi tidak memahami apa tanggung jawabnya. Terima kasih Ibu. Mudah-mudahan para guru yang saat ini juga tengah menonton siaran kami melalui channel YouTube, ataupun juga para pendengar yang mendengarkan kami secara live di sini di frekuensi 99,6. Mudah-mudahan ini bisa membuka gambaran dan pikiran kita bahwa ketika kita menitipkan di sekolah, kita berharap bahwa anak-anak kita bukan hanya pintar, mungkin cerdas secara menyeluruh gitu, tidak hanya pada satu bidang saja. Kita berharap bahwa inovasi pekan depan juga akan membuat kita lebih terbuka lagi tentang dunia pendidikan gitu. Dan kita bisa lihat bahwa Kota Makassar bisa melahirkan inovasi di dunia pendidikan yang terus direplikasi dan juga memberikan manfaat yang luar biasa. Terima kasih Ibu. Ibu Ajubaina SPD MPD, Kepala Sekolah SD Banteng-Banteng 1, dan juga terima kasih Pak Nirman sudah bersama dengan kami selaku Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Brida Kota Makassar. Pekan depan kita akan hadir. Yang penasaran, nantikan pekan depan tentu saja bersama dengan kami di Talkshow Inovasi. Saya Ruby Sudiki pamit. Selamat siang, selamat sore, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.